benar ya, whale shark itu dibilang sebagai the gentle giant. Karena bentuknya besar, tapi dia itu ramah dan baik banget. Kudanya jatuh. Bima, sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memelihara tradisi yang sampai saat ini tetap lestari. Salah satu yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Bima adalah adu cepat gerobak pacu. Oke, ini berarti udah siap ya? Naiknya dari mana? Injak itu, injak. Mencoba balapan gerobak menjadi pengalaman baru bagi saya. Rasa penasaran dan takut semua campur aduk jadi satu. Gerobak yang saya tumpangi berada di posisi kedua. Kuda ini jauh tertinggal karena harus menarik gerobak yang dinaiki 2 orang sekaligus. Sedangkan kuda lain hanya membawa 1 orang saja. Luar biasa sekali rasanya. Tadi udah sempat lari-larian. Sekarang agak sedikit bolan tapi masih ngos-ngosan. Tapi sejauh ini seru banget. Cuma memang kita harus benar-benar pegangan yang kuat. Ini posisi saya duduk di gerobak seperti ini. Jadi sebagai penumpang tapi duduknya di depan ya Pak. Sebenarnya menghindari supaya saya tidak jatuh. Bagian belakang gerobak tidak dilengkapi dengan sandaran, sehingga saya harus berpegangan kuat agar tidak terhempas. Oke. Rasanya Mbak, luar biasa Mbak. Lagi ya. Aduh, istirahat dulu. Satu putaran aja rasanya udah capek banget. Lomba pacu gerobak seperti ini sangat tergantung pada keahlian sang joki memacu kudanya hingga garis akhir. Kalau lari, tadi sebenarnya kalau menurut abang itu nggak terlalu kencang, tapi menurut saya itu udah kencang banget. Dukungan takut ya. Sebelum memulai balapan, kuda tunggangan saya beberapa kali memberontak. Ini dia memang sangat peka terhadap suara, makanya tiba-tiba kudanya ngamuk. Dan kita juga harus hati-hati, nggak boleh selalu berada di belakang kuda karena dia bisa nendang-nendang. Kuda dikenal sebagai hewan dengan kaki terkuat di dunia. Bukan hanya kuat untuk berlari, tapi juga sangat kuat dalam menendang, terutama sepasang kaki belakangnya. Langsung lari kenceng banget tuh. Jadi pacuan kuda ini bisa dibilang menjadi adu gengsi. Karena kalau dijual kudanya itu semakin sering menang, semakin mahal juga harganya. Di tempat ini tidak hanya menggelar pacuan kuda gerobak. Setiap minggu, para pemilik kuda juga rutin menyelenggarakan Pacoa Jaram Bojo atau pacuan kuda Bima. Hebatnya, para joki duduk di atas kuda-kuda jagoannya tanpa dilengkapi pelana.
Jadi kuda di sini itu memang tidak pakai pelana. Makanya bagian badannya itu dikasih pasir seperti ini nih, biar nggak licin. Jadi nanti aman untuk jokinya. Untuk keamanan dan keselamatan, joki dilengkapi helm serta pelindung kaki dan tangan. Jadi di sini jokinya itu biasanya memang anak-anak kecil. Jadi alasan kenapa di sini jokinya itu anak kecil karena badannya itu lebih ringan, jadi otomatis kudanya larinya lebih cepat. Setelah pemanasan tuh jokinya udah mulai naik dan bersiap untuk race. Selain tanpa pelana, tradisi ini juga tidak mengenal tali kelana. Para joki memecut kudanya hanya dengan menarik rambut kuda sebagai pegangan. Untuk mengurangi beban kuda saat dipacu, semua joki yang ikut dalam Pacoa Jaram Bojo adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Tidak heran, anak-anak ini sudah mahir berkuda karena sudah diperkenalkan sejak dari kecil. Kuda yang digunakan untuk pacuan adalah jenis sandalwood pony atau yang biasa disebut dengan kuda poni. Wah! Kuda Bima itu memang memiliki postur yang lebih kecil daripada kuda impor. Tapi kalau soal tenaga, luar biasa pastinya. Karena memang kuda Bima itu tipikal kuda pekerja. Seperti perlombaan adu cepat pada umumnya, lomba pacu kuda juga memiliki berbagai resiko. Salah satunya adalah jatuh. Wah, tuh kan! Ah, kudanya jatuh! Karena di depan sana itu juga memang tikungannya tajam, makanya nggak heran ada kuda yang jatuh. Jadi salah satu resiko kalau kuda habis race itu memang kakinya keseleo. Nah di sini, jadi kakinya itu mau dipijit-pijit dan juga dikasih ramuan khusus. Nah ini nih, sini bang. Ini nih ramuannya. Jadi ini tuh udah dicampur, ada daun kelor, ada jahe, ada bawang merah, apalagi tadi bang? Kemiri. Kemiri? Ya. Nah. Ramuan tradisional ini memiliki efek rasa panas bagian tubuh kuda yang diolesi. Wow, baru beberapa menit ini obatnya langsung bereaksi. Kelihatan dari kakinya udah mulai berontak. Panas berarti ya? Hangat di badan. Kayak dikasih balsem kali. Sensasi panas akan membantu melebarkan pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah dan oksigen ke bagian otot yang tegang. Kuda memang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Bima. Rata-rata setiap orang itu pelihara minimal 1 kuda, makanya kuda di sini itu sangat-sangat dijaga. Semakin dia sering ikut race dan juga juara, harganya juga semakin melambung. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Menjamin ketersediaan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan pasar merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat pesisir. Cara dan targetnya pun sangat beragam, mulai dari ikan penyendiri hingga ikan yang hidup berkoloni. Pagi ini di Desa Kananta, saya akan mengikuti nelayan untuk menjaring. Target kami kali ini adalah teri nasi atau Stolephorus teri, salah satu jenis ikan yang hidup secara bergerombol. Sekarang kita udah sampai di lokasinya dan bersiap untuk membuang jaring. Jadi nanti sambil berjalan kita akan muterin jaringnya, jadi baru abis itu ditarik. Masyarakat Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, biasa mengumpulkan ikan teri nasi dengan menggunakan jaring yang berbentuk seperti kantong. Saya baru tahu nih, ternyata
Kalau jaring ikan teri itu ada tahapannya. Jadi dari yang besar-besar kayak gini sampai nanti ada yang kecil yang paling ujung di sana. Nanti kita lihat. Jadi itu ternyata memudahkan kita untuk menarik. Karena kalau keseluruhannya itu jaringnya kecil-kecil itu akan lebih berat untuk ditarik. Sayangnya, hasil tangkapan pertama kami belum banyak. Ini dia nih ikannya. Tuh, harus digabungin kayak gini baru kelihatan. Karena kalau satu-satu benar-benar nggak kelihatan. Dia tuh bening, kecil, dan juga elastis. Tuh, nggak kelihatan. Jenis ikan kecil ini sering disebut teri Medan. Nyatanya, teri nasi memiliki warna yang lebih kusam atau kecoklatan bila dibandingkan dengan teri Medan. Dalam satu hari, nelayan di sini bisa menurunkan jaring hingga 10 kali. Untuk jaring yang kedua, ini kita dapat ikan kurang lebih setengah kilo. Sekarang kita mau nurunin jaring untuk yang ketiga kalinya. Semoga bisa dapat ikan yang lebih banyak. Kalau bukan lagi musimnya kayak gini tuh emang lebih sulit lagi kita nyarinya. Biasanya musimnya itu ketika bulan Oktober sampai bulan Januari pada saat musim penghujan. Ikan teri termasuk bahan pangan yang mudah rusak dan busuk karena tubuhnya mengandung banyak air, sehingga pertumbuhan bakterinya sangat cepat. Kali ini banyak ikannya. Oh iya banyak! Lebih banyak dari yang tadi. Biasanya kalau kayak gini itu dijualnya basah-basah aja, nggak perlu dikeringkan. Tapi kalau dapetnya banyak itu dikeringkan baru dijual. Saya sekarang bersama ibu-ibu bersiap untuk masak kato basah ikan teri. Ini sekarang saya bikin bumbunya dulu, baru nanti dicampur lalu dibungkus dengan daun pisang. Kato basah ikan teri adalah olahan yang mirip seperti pepes. Bedanya, bahan yang digunakan tidak sebanyak masakan Sunda tersebut. Kena matanya. Perih. Masuk ke mata. Gimana ini ya? Pakai air nih, pakai air. Aduh, kau dibuka perih ya? Pakai aku semua. Setelah rasa perih hilang, saya kembali melanjutkan masak. Ini cara bakarnya juga unik karena kita pakai genteng. Karena genteng itu terbuat dari tanah liat, jadi dia bisa menghantarkan panas lebih merata dan juga tahan lama. Kurang dari 15 menit, kato basah siap untuk dinikmati. Nih ya, coba ya. Aduh, panas. Gak sabar. Beneran ini enak banget. Jadi teksturnya tuh sangat lembut dan bumbunya terasa banget. Udah gitu dia juga pedes. Segar, bikin melek. Ini benar-benar mirip otak-otak loh. Shark itu dibilang sebagai the gentle giant karena bentuknya besar tapi dia itu ramah dan baik banget.
rumah terbesar kedua bagi hiu paus setelah Teluk Cendrawasih di Papua. Sepanjang tahun, Teluk Saleh menyediakan plankton dan ikan-ikan kecil makanan whale shark. Dari 120 jumlah hiu paus yang ditemukan, ketika mereka lagi berenang kemanapun berkelana, 80%-nya itu pasti balik lagi ke sini. Walaupun termasuk keluarga hiu, spesies ini bukanlah predator sebagaimana hiu lainnya. Mereka sangat bersahabat, bahkan seringkali muncul di antara para penyelam. Barusan saya ketemu whale shark pas di depan muka saya. Jadi kita hadap-hadapan seperti ini dengan posisi mulutnya itu terbuka. Jadi pas kebuka kayak gitu memang besar sekali. Ukurannya itu bisa mencapai 1,5 meter. Hiu paus mendapatkan makanannya dengan cara menyaring sekitar 600 meter kubik air setiap jamnya. Air disaring menggunakan insang, sementara plankton, udang, ikan kecil, dan krustasi masuk ke dalam pencernaannya. Jadi ada 3 yang kita temuin. Yang pertama itu baby. Yang masih baby itu ukurannya sekitar 4 meter. Dan yang besarnya itu kurang lebih 12 meter. Tujuan saya bersama teman-teman yang peduli kelestarian hiu paus tidak hanya berenang bersama saja. Secara berkala, teman-teman ini datang untuk melakukan monitoring. Bersama teman-teman konservasi akan melakukan rescue terhadap hiu paus karena badannya itu terlilit oleh tali. Salah satu kebiasaan jenis ikan terbesar di dunia ini adalah mencari makan di sekitar bagan. Hingga banyak kasus ikan ini sering tersangkut jaring nelayan. Sepertinya tidak terlalu terganggu sih dengan adanya lilitan ini, cuman ya kita kasih membahayakan. Ya. Terlilit metal itu sampai luka, dibiarkan. Setiap tahun, hiu total mengalami pertumbuhan sekitar 20 hingga 30 cm. Jika dibiarkan, semakin tahun tali yang melilit akan semakin mencekik badannya. Seperti hewan laut lainnya, hiu paus juga nggak boleh disentuh sembarangan, kecuali tim konservasi yang memang punya tujuan dan juga misi khusus. Kayak tadi kita melakukan misi penyelamatan atau rescue. Hewan laut ini memiliki berbagai mekanisme pertahanan diri. Salah satunya sangat sensitif dengan sentuhan benda asing, termasuk tangan manusia. Jika sering disentuh, bisa berakibat iritasi, bahkan kematian. Selain itu, sentuhan tangan manusia akan mengakibatkan stres yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuhnya. Kalau dilihat-lihat, hiu paus itu permukaan kulitnya kasar seperti amplas. Jadi itulah alasan kenapa mereka nggak boleh disentuh. Karena bisa bikin hiu pausnya itu sendiri tidak nyaman dan membahayakan juga buat manusianya, bisa terluka. Kalau kena, tangannya itu bisa lecet atau tergores. Hari ini rasanya happy sekali bisa berenang bareng hiu paus. Karena ketemu hiu paus menjadi salah satu bucket list saya. Ikuti jejak saya, jejak beruang. Selain terkenal dengan landscape-nya, Bima juga dikenal dengan sebutan kota tepian air. Sekarang saya berada di Desa Laju, tepatnya di Teluk Waworada, sedang panen rumput laut.
Karena terlihat di sekeliling saya ini merupakan kawasan budidaya rumput laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Teluk Waworada merupakan salah satu penghasil rumput laut yang cukup masyhur di Kabupaten Bima. Salah satunya Kecamatan Langgudu yang mampu menghasilkan hampir 100.000 ton rumput laut per tahun. Tidak heran karena hampir 90% warga Langgudu memilih menjadi petani ganggang laut ini. Jenis rumput laut yang dipanen kali ini itu namanya kahanggajau atau rumput laut hijau. Masa panennya itu setiap 2 bulan sekali. Di dunia sekurang-kurangnya terdapat 12.000 spesies rumput laut. Rumput laut jenis Eugeuma katteni adalah yang paling populer dibudidayakan di perairan Indonesia. Segar banget kelihatannya. Kita langsung makan aja ya. Beneran enak, kenyal dan kayak ada gres gitu pas digigit. Ini tinggal tambah es buah aja. Ya bang, sama sirup ya? Iya. Taruh aja garamnya sedikit bang. Kalau panen ini karena rumput laut itu besar-besar, makanya berat rasanya. Dan talinya juga panjang. Jadi sampai ke ujung sana itu totalnya sampai 50 meter. Masing-masing alga ini diberi jarak 1 jengkal atau sekitar 20 cm. Artinya, dalam satu rangkaian sepanjang 50 meter, terdapat 250 titik rumput laut. Lokasi yang tepat untuk melakukan budidaya rumput laut itu memang di teluk, supaya rumput lautnya itu terhindar dari gelombang yang besar dan juga arus yang besar. Rumput laut ini juga ada perawatan khususnya. Nah, jadi kita membersihkan kayak gini-gini nih. Rumput laut yang tidak terpakai dan juga lumpur. Terus banyak lumut-lumutnya juga. Dan itu dibersihkannya setiap kurang lebih 1 minggu sekali ya Pak? Ya. Sampai benar-benar dipanen. Salah satu kendala bertani rumput laut adalah tumbuhan ini mudah rontok jika pertumbuhannya terganggu hama atau lingkungan yang kurang mendukung. Kalau usia panen itu 2 bulan, beda lagi dengan pembibitan. Nah, jadi bibitnya itu diambil dari rumput laut yang masih muda. Kurang lebih usianya itu 40 hari. Kayak gini nih. Nah, kalau 40 hari itu warnanya tuh masih hijau muda. Wah! Saya cuma bisa angkut begini. Berat. Rumput laut yang sudah dipanen kemudian dibawa ke darat untuk dijemur. Rumput laut mengandung sekitar 80 hingga 90% air. Kandungan inilah yang membuat teksturnya lembut dan sangat lunak. Sebelum dijemur, ini kita harus melepas rumput lautnya dari tali dengan cara diserut pakai tangan kayak gini nih. Tuh. Dan ini dijemurnya juga sekitar 3 hari itu kalau mataharinya terik banget. Nah, ini nih kelihatan. Ini yang sudah dijemur selama 1 hari, kelihatan dia sudah agak kering. Tuh. Tapi baliknya belum. Jadi sekarang ini mau dibalik dulu. Biar merata semua. Menjemur rumput laut dapat mengurangi kadar air hingga 20%. Selain memperpanjang masa simpan, rumput laut dengan kadar air yang rendah tidak mudah rusak oleh jamur atau bakteri. Wah! Saya cuma bisa angkut begini. Berat. Sini Pak, tumpahin ya. Wah.
pembibitan, caranya yaitu mengikat rumput laut yang masih muda, yang usianya ini 40 harian. Tuh, kelihatan kan? Warnanya juga tidak terlalu gelap. Nah, caranya, nih rumput lautnya dan talinya diikat kayak gini. Dimasukin rumput lautnya, terus ditarik. Proses pembibitan ini membuat volumenya melonjak hingga berkali lipat. Habis ini saya mau mencoba rumput laut ini kalau dimasak kira-kira rasanya seperti apa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau biasanya rumput laut dijadikan agar-agar, kali ini saya mau bikin yang beda. Menjadi tumis tahu rumput laut. Tahu merupakan sumber protein nabati, sedangkan rumput laut mengandung kalsium yang tinggi. Semua bahan sudah siap, waktunya kita tumis. Berarti bumbu dulu ya, Bu? Ya. Saya masukin ya. Hey, look what's going on. What they doing behind our backs. Are we gonna stand for this? Or are we gonna... Akhirnya setelah menunggu lama, nih rumput lautnya layu juga. Ini kalau udah layu gini, udah langsung dimakan enak nih Bu kayaknya. Aromanya juga luar biasa. Iya. Ayo Bu, makan Bu. Langsung aja Bu. Bismillah. Rumput laut dikenal sebagai bahan masakan yang mudah diolah dan cocok dijadikan berbagai menu. Gimana Bu rasanya Bu? Enak Mbak. Nanti habis nasi satu piring. Itu kelihatan banyak pelampung-pelampungnya. Membuktikan bahwa masyarakat Desa Laju 90% bermata pencarian sebagai petani rumput laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang.